Sebuah rekaman video lama beredar kembali di media sosial, diangkat ke permukaan oleh akun seorang petani. Rekaman tersebut dibuat tahun 2004, menunjukkan sosok Prabowo Subianto berbicara dengan penuh semangat soal nasib petani. Sektor pertanian itu sektor yang sangat strategis dan vital bagi kelangsungan hidup bangsa. Bahkan menurut saya bangsa ini akan bangkit kembali melalui pertanian. Dan kita juga tidak boleh lupa, lebih dari 50% rakyat kita itu petani. Tanpa kita mengetahui posisi kita hari ini, kan kita tidak mungkin tahu apa yang kita harus lakukan besok. Kan? Jadi kita harus tahu posisi kita hari ini, kita harus tahu posisi kita 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Kan? Nasib petani kita hari ini bagaimana untuk kita langkah ke depan. Saat itu Indonesia sedang terluka oleh kemiskinan. Kas negara menipis. Namun, di tengah badai tersebut, Prabowo Subianto melihat seberkas cahaya. Ia yakin bangsa ini tak kunjung bangkit bila mengabaikan suara dari tanah berlumpur yang dicangkul oleh tangan-tangan legam para petani kita. Sebuah janji pun lahir, membela dan membantu petani dengan langkah nyata. Kepedulian Prabowo terhadap nasib petani telah ia suarakan dengan lantang sejak 22 tahun lalu, bahkan sebelumnya. Waktu berputar, takdir menuntun langkah sang pengabdi. Kini, pria yang 2 dekade lalu berjanji di mimbar HKTI telah berdiri sebagai Presiden Republik Indonesia. Janji itu pun menjelma menjadi kebijakan strategis nasional. Demi Allah, saya bersumpah. Sebagai Presiden, Prabowo Subianto menyatakan kedaulatan pangan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dari Malang, sang presiden memimpin panen raya serentak di 43 titik di seluruh penjuru Nusantara. Kedaulatan pangan bukan lagi sekedar slogan di atas kertas, melainkan fondasi utama kemandirian bangsa yang digerakkan secara menyeluruh. Pemerintah bergerak serentak, memacu produksi di hulu, mematangkan hilirisasi, agar setiap bulir padi memiliki nilai tambah yang menggerakkan roda ekonomi nasional. Kedaulatan pangan tidak akan pernah terwujud jika petaninya menangis saat musim panen tiba. Memahami jerit hati itu, sejak awal menapak kaki di istana, Presiden Prabowo menetapkan langkah berani, mengunci harga gabah di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Sewaktu harga dibandol sama pemerintah per kilonya 6.500 itu alhamdulillah sangat mendukung untuk sesama petani. Tidak berhenti di sana, kebijakan pompanisasi digulirkan, mengalirkan kehidupan ke tanah-tanah yang dahaga. Akses pupuk bersubsidi yang dahulu berbelit, kini dipangkas dan dipermudah, sekaligus memastikan nutrisi terbaik sampai ke akar tanaman tanpa hambatan. Dan disinilah jantung kesejahteraan itu berdenyut nyata, di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Ditargetkan hadir di 80.000 lebih desa di seluruh pelosok Indonesia, KDKMP lahir sebagai patron, pelindung, dan kawan setiap petani di setiap desa. Koperasi ini berdiri kokoh sebagai off-taker, pembeli siaga yang memastikan hasil panen warga desa diserap dengan harga yang adil. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bukan gerai retail. Koperasi Desa Merah Putih ini dibangun oleh negara untuk mendistribusikan barang-barang subsidi, dan peran koperasi menjadi patron daripada petani di desa, mulai dari menyiapkan bibit, pupuk, pestisida, kebutuhan hidup mereka selama mereka belum panen, kebutuhan finansial mereka dalam menunjang kegiatan proses penanaman, dan selanjutnya Koperasi Merah Putih akan menjadi penampung atau menjadi off-taker daripada produk pertanian tersebut. Lebih dari sekedar urusan sawah, koperasi ini memeluk kehidupan petani seutuhnya.
Dari fasilitas simpan pinjam berbunga rendah untuk modal usaha, hingga penyediaan obat-obatan dan klinik kesehatan bersubsidi. Di bawah payung KDKMP, petani tidak lagi berjalan sendirian menghadapi kerasnya hidup. 22 tahun lalu, meningkatkan kesejahteraan petani adalah sebuah keyakinan. Hari ini menjadi sebuah proses pembuktian. Melalui sinergi seluruh elemen bangsa, pemanfaatan teknologi, hilirisasi yang kuat, dan secara langsung hadir dalam kehidupan petani, Indonesia sedang melangkah pasti menuju swasembada pangan. Petani sejahtera, negara berdaulat.